Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia nikmatnya saya dapat mengerjakan tugas UAS berupa kultum dengan keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman ke jahiliyah ke zaman ke terang benderang seperti ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Tema kultum pada siang kali ini berjudul waris. Apa sih waris itu? Jadi waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Memang ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, tapi dia tidak berhak menerima warisan. Karena dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut juga zawil al-arham. Jadi hak-hak waris itu bisa ditimbulkan karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan juga karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Di bab waris juga terdapat istilah-istilah tentang pewarisan. Jadi ada yang namanya mawaris. Mawaris itu adalah orang yang mewariskan harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal, baik itu meninggal secara hakiki, secara takdiri, atau melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang atau alam mafqud dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu. Jadi hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan telah meninggal dunia. Jadi ada juga istilah al-irts, yaitu harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah harta warisnya diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, seperti pelunasan hutang, juga pelaksanaan wasiat, juga urusan kubur dan sebagainya. Ada juga istilah warosah. Warosah adalah harta waris yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Ada juga istilah tirkah. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah. Jadi kalau tadi al-irts itu adalah harta waris yang memang sudah bersih istilahnya, sudah melewati seperti pelunasan hutang, seperti uang-uang untuk dikeluarkan untuk merawat jenazah, entah itu pemandian, beli kain kafan dan sebagainya. Kalau tirkah itu uang yang memang masih kotor, istilahnya belum diapa-apain gitu. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk itu, keberadaan orang-orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah wajib kifayah, artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang.
Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa. Dan ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, ta'alumul Qur'an wa alimuhun nas wa ta'alumul faraid wal alimuhun nas fa ini amrun makbud wal ilmu marfu'un wa yusiku an yakhtalifa itsna'an fil al-faridah fala yajidani ahadan yukhibiruha, yang artinya pelajarilah oleh kalian Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah pula ilmu faraid, yaitu ilmu waris, dan ajarkan kepada orang lain, karena aku adalah orang yang terenggut, sedang ilmu akan dihilangkan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Nasai, dan Al-Darukni. Hadis ini merupakan menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris yang sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini tidak lain dimaksudkan untuk menunjukkan bahwasanya ilmu tentang waris merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naluri manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang mementingkan diri sendiri. Maka mempelajari ilmu faraid sangatlah perlu. Oleh karena itu, mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris yang mungkin semula fardu kifayah karena alasan tertentu menjadi fardu ain. Jadi karena sifat manusia yang memang egois, mementingkan diri sendiri, tidak adil, serakah. Jadi yang tadinya fardu kifayah yang boleh hanya beberapa saja yang mengetahui ilmu faraid menjadi wajib, karena jadi semua orang tahu haknya dia tuh berapa gitu. Jadi nggak diakalin sama orang yang tahu. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada beberapa sebab menerima hak terkait dengan hak seseorang mendapatkan warisan. Yang pertama itu adanya hubungan keturunan. Hubungan ini ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya, dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Hubungan keturunan antara anak dan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya. Dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu, dan seterusnya ke bawah kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris. Yang berikutnya ada sebab menerima hak waris karena adanya hubungan perkawinan. Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya. Yang berikutnya ada sebab karena al-wala atau memerdekakan hamba sahaya atau budak. Al-wala adalah hubungan kewarisan akibat seorang memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini, mungkin untuk yang ini agak jarang dilakukan karena memang sekarang sudah tidak ada ya namanya perbudakan. Jadi semisal seorang memerdekakan budak
ketika budaknya meninggal, maka harta budak, entah itu baju, pakaiannya, segala macam itu dikasih ke yang memerdekakan budak tersebut. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sebab karena adanya hak kewarisan, di Islam juga ada sebab-sebab hilangnya hak kewarisan. Adapun yang dimaksud sebab hilangnya kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya. Yang pertama, karena adanya perbudakan. Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. Jadi ketika budak itu memiliki saudara, maka hartanya itu bukan buat saudaranya, tapi buat tuannya. Seperti tadi poin terakhir yang hak menerima waris karena al-wala. Jadi saudara dari budak itu tidak berhak mendapatkan harta dari budak. Yang kedua, karena perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama yaitu keyakinan yang dianut antara ahli waris dan mewaris, orang yang mewarisi. Ini menjadi penyebab hilangnya hak warisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang telah disebutkan bahwasanya seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Jadi misalkan terjadi perkawinan beda agama, misalkan anaknya ini Islam, ayahnya Kristen misalkan, jadi anaknya ini nggak bisa menerima warisan dari harta ayahnya karena ayahnya Kristen. Berikutnya, sebab hilangnya hak waris karena adanya pembunuhan. Pembunuhan ini menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwasanya pembunuhan dapat menggugurkan hak warisan. Jadi jika misalkan si A yang merupakan anak dari si B, ketika si A ini membunuh si B yang merupakan orang tuanya, maka hak dari orang tua ini tidak bisa diterima oleh anaknya karena melalui pembunuhan yang disengaja gitu. Yang berikutnya ada murtad. Nah, adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat rukun dan syarat kewarisan, yaitu pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda. Hak dan tanggung jawab juga bagi pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris, penerimaan harta warisan didasarkan pada asas isbari, yaitu harta warisan yang berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Jadi pengertian tersebut itu akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Ada 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama. 3 syarat tersebut adalah, yang pertama, adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan waris
dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan atau lainnya. Ikatan kekerabatan ini maksudnya ikatan yang berhubungan dengan darah. Yang berikutnya ada harta warisan. Syarat ini yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, berupa tanah, berupa benda, juga itu juga termasuk harta waris. Selain syarat, terdapat rukun waris dalam hukum kewarisan Islam. Diketahui ada 3 macam, yaitu yang pertama rukunnya itu adanya muwaris, yaitu yang tadi ya, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalan atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu menurut ulama dibedakan menjadi 3. Ada mati hakiki, yaitu mati sejati. Maksudnya adalah mati yang memang jelas dan kita tuh yakin atau melihat sendiri bahwa mayat tersebut dikubur. Jadi kematian ini dapat disaksikan oleh banyak panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. Yang berikutnya ada mati hukmi, mati menurut putusan hakim atau yuridis. Mati hukmi ini adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis, muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapatnya Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, maka sudah dapat dinyatakan mati. Jadi menurut Malikiyah dan Hambaliyah ini, apabila setelah 4 tahun dinyatakan mati oleh hakim, itu sudah dapat dinyatakan secara jelas bahwa memang mati. Tapi menurut pendapat ulama mazhab lain, ya terserah kepada istihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya. Jadi lebih mengembalikan kepada hakim dalam menentukan kematiannya. Berikutnya mati takdiri atau mati menurut dugaan. Mati ini adalah sebuah kematian muwaris atau yang meninggalkan waris berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. Jadi itu kayak karena dugaan-dugaan kematian itu secara diduga-duga gitu. Rukun yang berikutnya yaitu adanya waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, yaitu hubungan darah, atau juga bisa hubungan perkawinan, hubungan karena memerdekakan hamba sahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat hikmah dari adanya waris sebagai hal yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pembagian waris mempunyai banyak hikmah bagi umat muslim yang memang menjalankannya dengan benar. Berikut adalah diantaranya itu hikmahnya. Yang pertama, dapat menghindari umat muslim dari terjadinya persengkatan dalam keluarga yang disebabkan oleh masalah pembagian harta waris. Dengan kita misalkan satu keluarga itu mengetahui hak-haknya berapa, jadi tidak ada perdebatan karena sudah ditetapkan sekian-sekiannya haknya berapa aja gitu. Terus hikmah yang berikutnya itu menjunjung tinggi hukum Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga dapat menghindari umat muslim dari timbulnya fitnah, sebab salah satu penyebab timbulnya fitnah adalah pembagian harta waris yang tidak benar. Mungkin sekian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.